Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya di sini bersama sahabat sukses semuanya. Jadi saya akan sapa dengan sahabat sukses. Halo. Jadi kita suaranya panggil teman-teman semua secara keseluruhan dengan sebutan sahabat sukses. Senang sekali saya di sini bisa menghadirkan Pak Dian Suheri. Sebagaimana kita kenal, beliau adalah owner dari Wood Opera dan saya nikmat dan berkahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kemudian hadir di sini beberapa kalangan ya. Bagaimana kita kenal dia dalam hari ini pada acara online talk show Tanya Pengusaha bersama saya terdiri ada dari pelaku usaha, dari akademisi, kemudian juga dari adik-adik mahasiswa karena ini bahas kuliner. Ya, tentu juga ada yang hadir hobi masak dan juga mungkin hobi makan. Ya, tidak apa-apa ya, hobi makan sekarang sudah menghasilkan uang juga. Baik, sebelum kita masuk ke topik kita, kesiapan industri kuliner menghadapi new normal, kita kepoin dulu Pak Dian. Jadi kita tanya-tanya Pak Dian tentang kiprahnya selama ini. Baik Pak Dian, sekarang domisili di Bandung ya, tadi ya kita sudah sapa-sapa. di Bandung ya. Di Bandung ya. Kemudian ada usaha di Pekanbaru yang cukup terkenal, Wood Opera. Mungkin Pak Dian bisa ceritakan perjalanan usaha Pak Dian sebelum membuka Wood Opera ini, mungkin ada bidang-bidang lain yang pernah ditekuni. Ya. Bidang apa itu Pak Dian? Ya. Ya kalau terjun di dunia bisnis ya, saya kan mungkin kalau warga Pekanbaru tahunya saya itu politisi dari awal dulu. Dari waktu mahasiswa saya aktif di gerakan mahasiswa, setelah itu menjadi pengurus partai politik, setelah itu saya di DPRD 2 periode. Ya mungkin masyarakat tahunya saya kiprahnya di dunia politik. Ya. Tapi di periode kedua kemarin, setelah pemilu 2009, belum terlalu dewasa, jadi banyak orang yang justru mencari sesuatu itu dengan masuk ke dunia politik gitu. Sementara seharusnya supaya kemandirian dalam politik terjadi, orang memang harusnya kuat dulu secara finansial. Nah, di periode kedua saya mulai coba mencari apa bisnis yang mungkin saya geluti. Tapi kan kalau profesinya sebagai politisi ya investasi dalam bisnis, dan itu sudah saya mulai sejak tahun 2013 saya berinvestasi dalam sebuah usaha yang menjalankannya istri saya bersama teman-temannya. Jadi karena uang itu kan bisa masuk, pertama kita kerja ya, kita membayar waktu yang kita serahkan, skill yang kita kerjakan, lalu kita digaji, diupah ya. Kemudian kita berbisnis, mengelola usaha, kita terjun di dalamnya. Dan yang ketiga tuh uang bisa masuk kalau kita berinvestasi. Nah, pilihan saya ketika saya jadi politisi itu ya berinvestasi gitu. Tapi investasi juga butuh skill supaya tahu bagaimana seorang investor berperan supaya bisa mendorong usaha berjalan dengan baik. Nah, itu usaha. Jadi baru di tahun 2016
saya coba saya investasi dulu di usaha bersama teman-teman, buka usaha kuliner di Pekanbaru, dan waktu itu kita menentukan ya udah kita punya rencana buka usaha bisnis kuliner masakan Arab. Jadi awalnya tahun 2015 itu saya punya istri punya temannya, lalu kemudian bertamu ke rumahnya. Waktu itu dia bersama keluarganya tuh masak masakan Arab gitu, nasi biryani. Dan waktu itu saya mencoba dan saya langsung merespon, ini makanan enak. Lalu kemudian sepertinya ini nggak ada yang punya jualan nasi ini di Pekanbaru. Bagaimana kalau kita, ini ibu-ibu ya, bagaimana kalau ini kita buat usaha? Jadi akhirnya ya diskusi ibu-ibu berjalan, mereka wujudkan dalam bentuk usaha rumah tangga. Jadi awalnya ini bisnis cateringan rumahan. Jadi di garasi rumah dibuat, dikelola sendiri, dijual. Waktu itu kan sudah mulai ada penjualan online ya, sudah bisa. Sehingga jalan selama kurang lebih 6 bulan, dari tahun 2015, 2016, begitu momentum mau Ramadan, kita baca keinginan customer, mereka nanya, di mana nih restonya, makanannya nih enak, mereka memuji ya keenakan masakannya. Akhirnya waktu itu kita coba berani buka resto. Jadi kita join beberapa orang, saya invest di situ, lalu kita bangun timnya, lalu buka resto, dan restonya jalan sejak tahun 2016. Ini udah Ramadan yang keempat kalau tidak salah, sejak 2016 itu. Alhamdulillah pertumbuhan salesnya, organisasinya, sumber dayanya itu makin kokoh, dan alhamdulillah ini kan mau masuk tahun kelima ya, Jadi bisnis kalau bisa bertahan di 5 tahun awal itu sinyal bahwasanya dia punya fondasi yang kokoh untuk bisa bertahan terus, sudah dia miliki ya fondasinya. Tapi kalau dalam 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia hilang, itu biasanya dia pasti akan muncul dengan bisnis baru biasanya, orang-orang seperti itu. Dan jalan, alhamdulillah jalan. Kemudian tahun 2018 saya karena waktu tahun 2018 kita memberanikan diri untuk buka outlet yang sama di Bandung ya. Jadi sejak tahun 2018 saya berinvestasi sama teman-teman yang juga di sini, yang ada di Bandung, kita buka di sana. Lalu mulai ada fokus perhatian juga ke Bandung. Ya, setelah itu saya baru, karena ada 2 outlet, beda ya kalau punya 1 outlet dengan 2 outlet. Ini awalnya saya hanya berinvestasi, ada tim yang mengelola. Tapi tahun 2018, 1 tahun sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya di DPRD Kota, waktu itu saya berpikir ini tim harus kuat, di Bandung harus kuat, di Pekanbaru harus kuat. Jadi tim yang ada di Bandung jalan, waktu itu saya ngontrol mungkin sebulan sekali. Terus yang di Pekanbaru saya kontrol sendiri. Nah, di tahun awal 2018 lah saya, kalau sebelumnya saya fokus sebagai investor, mengawas dan mengontrol, lalu melihat bagaimana perkembangannya dan memberi masukan, di 2018 saya terjun langsung, saya pimpin langsung tim yang pada waktu itu mengelola, sampai akhirnya waktu tahun 2019 masa jabatan saya berakhir, saya memang full mengelola bisnis saya di sana dan di Bandung, dan mengingat ada peluang potensi yang luar biasa, tahun 2019 akhir, saya tepatnya bulan Desember akhir, saya memutuskan diri untuk hijrah ke Bandung, mengelola lebih fokus di sini, dan alhamdulillah sekarang sudah jalan 6 bulan, masuk ke 5 bulan, dan bisnisnya alhamdulillah bisa berjalan. Walaupun ya situasi pandemi kemarin kita memang cukup was-was juga, tapi alhamdulillah kondisi outlet yang di Bandung justru mengalami kondisi yang yang mungkin di luar perkiraan kita. Awalnya kita sempat merumahkan karyawan, separuh ya, dari sekitar 22-an karyawan, separuhnya kita rumahkan, lalu kemudian kita beradaptasi dengan situasi pandemi, masa pandemi kemarin, kita adaptasi beberapa, kita cari referensi, kita berburu ke sana kemari, kita cari bagaimana cara survive di zaman masa pandemi, dan kita lakukan itu, dan alhamdulillah
sales kita bisa bertahan, cenderung naik, bahkan kita kemudian bisa survive. Dan beberapa karyawan yang kemarin kita rumahkan itu kita bisa panggil kembali. Alhamdulillah, justru sekarang kita punya momentum untuk bisa ibaratnya kalau kemarin diterpa gelombang pandemi itu ya, kita sudah bisa surfing lah ya di atasnya. Lalu kemudian kita sekarang lihat ada ombak besar lagi, kita akan hadapi lagi, mudah-mudahan kita bisa eksis ke depan. Jadi kalau pengalaman terjun langsung mengelola bisnis, saya mungkin boleh dihitung sejak tahun 2018. Tapi tahun 2001, 2002, saya pernah punya usaha. Jadi waktu saya tamat kuliah, saya tahun 2001, Pak Dosen. Saya tahun 2001 tamat kuliah, saya masuk tahun 94 ya. Jadi cukup puas saya kuliah waktu itu 14 semester. Jadi tahun 2001 saya punya usaha saya punya usaha waktu itu. Saya langsung ngelola bersama teman-teman. Pertama saya punya usaha jualan kebab, burger sama jus ya, waktu itu punya outlet dekat rumah. Kemudian setelah itu 2002 saya beranikan diri ambil outlet di Jalan Paus ya, agak maju. Kalau sebelumnya kan saya di Tangkerang Utara, agak dalam. Kemudian begitu saya punya kepercayaan diri, saya coba punya outlet lebih ke tengah lagi lah, saya buka bisnis usaha kebab. Ya, di sana burger juga, makanan. Setelah itu sempat jalan sekitar 2 tahun. Setelah itu 2004 saya masuk aktif sebagai pengurus partai dan elit partai lah, pengurus inti partai. Akhirnya ya udah saya fokus di situ, bisnis tidak jalan, sempat stop gitu. Tapi di 2015 saya mulai kembali, dalam posisi saya sudah menjadi politisi ya di DPRD Kota, tapi saya berinvestasi untuk mengelola tim yang mengelola bisnis. Ini mungkin jadi berbisnis ya sebenarnya saya sudah pernah coba gitu. Jauh sebelum di 2018. Jadi yang nanti mungkin saya mau sharing sebenarnya bukan ilmu saya yang sudah banyak ya, tapi pengalaman sedikit saya yang menurut saya ini berharga buat saya bisa share ke teman-teman. Karena dengan kondisi yang terjadi krisis kemarin, yang sampai hari ini masih kita jalani, banyak pelajaran yang mungkin kesempatan ini nanti saya akan sharing apa yang terjadi pada bisnis dan usaha kita. Mungkin itu sekilas Pak Firly buat teman-teman. Baik, demikian sahabat sukses, kita sudah mengetahui kiprah Pak Dian Suheri. Beliau pernah terjun di politik dan juga pernah merintis bisnis sebelumnya. Tentu saya tergelitik untuk bertanya nih Pak Dian, kira-kira enak politik atau enak bisnis? Itu dia. Jadi kalau jawaban politisi begini, politik dan bisnis itu pada level makro nanti dia seperti dua sisi mata uang. Ya, saya udah merasakan itu. Jadi bicara politik, apalagi di Indonesia hari ini, itu tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Ya, bahkan politik kita carut marutnya itu didrive oleh kepentingan ekonomi, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi kita itu sangat terpengaruh juga oleh kebijakan politik kita ya. Beda misalnya dengan Jepang. Jepang itu gonta-ganti politik, perdana menteri dan pemimpin negaranya. Ekonomi mereka stabil. Kalau di kita kan enggak ya. Kita begitu terjadi krisis politik ya, nanti berimbas ke ekonomi. Begitu terjadi krisis ekonomi, nanti berimbas ke politik. Kita nggak tahu nih, ini kan kita sedang dalam krisis ekonomi ya. Suasana politik bisa jadi akan berubah juga, dan itu situasi. Jadi kalau pada posisi itu saya melihat agak sulit kita memisahkan ataupun melihat sisi politik dan ekonomi itu ya seperti dua sisi mata uang. Dan saya hari ini sedang menikmati karena saya sudah kenyang, sudah lama ya bergelut dan belajar di dunia politik, mulai dari ketika jadi aktivis di mahasiswa sampai saya jadi politisi. Tapi yang benar-benar setelah itu saya juga mendalami hal yang terkait dengan bisnis, usaha, dan saya melihat ya substansinya satu, yang akan ketemu itu pada
politik, bisnis, ujung-ujungnya adalah pelajaran untuk mengasah leadership kita sebagai ya katakanlah sebagai seorang manusia yang akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ul an ro'yatih, ya, itu pakemnya. Setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Yang Maha Kuasa tentunya, ya. Dan politik, ekonomi atau menjadi pebisnis dan menjadi politisi bagi saya sarana untuk meningkatkan kapasitas leadership kita, kepemimpinan kita supaya kita sukses menjalani dua misi kita. Misi pertama sebagai hamba Allah untuk pengabdian kita, dan yang kedua misi memimpin dan memakmurkan bumi Allah ini, ya, sebagai khalifah fil ard. Nah, kan kita punya dua itu ya misinya. Jadi silahkan kawan-kawan mau jadi politisi itu juga yang terbaik, mau jadi bisnismen juga itu yang terbaik. Tapi menurut saya kalau bisa jadi politisi yang punya bisnis, itu ada Sandiaga Uno ya, profilnya. Saya pikir itu cukup jadi referensi kita hari ini. Mungkin semua orang pengen jadi bisa seperti dia, punya power secara politik, karena memang eksistensi di dunia bisnisnya dia juga kuasai. Nah, saya pikir ya silahkan teman-teman, kalaupun nanti mau jadi pengusaha saja, saya yakin leadership-nya harus bertumbuh, terjadi kalibrasi, lalu kemudian bisa melakukan banyak hal dengan usahanya. Dan itu mulai dari yang kecil gitu. Jadi jangan remehkan kalau hari ini kita cuma jadi reseller sebuah produk. Jangan remehkan kalau hari ini kita hanya jual dari rumahan. Jangan remehkan kalau hari ini kita baru bisa misalnya hanya menjual barang-barang kue harian dan segala macamnya. Jangan remehkan itu. Karena suatu waktu dari yang kecil itulah yang besar itu akan bisa kita lakukan secara maksimal. Mungkin itu Pak Firly dari saya. Oke, berarti bisalah saya simpulkan bahwasannya apapun bidang kita, yang penting kita bisa menjalankan fungsi kita untuk bisa memberikan manfaat, gitu ya, Pak Den ya. Betul, itu dia. Nah, saya juga mau simpulkan dari jawaban pertama ya. Sebenarnya saya udah rencana kalau tanyakan, tapi sudah langsung terjawab soal ide bisnis. Ternyata ya, buat sahabat sukses semua, ide bisnis bisa kita ambil pelajaran dari Pak Dian adalah ketika beliau menjadi konsumen, kemudian merasa puas, ya, tadi makan makanan Arab tadi enak dan tercetus ide untuk mengembangkannya, dan beliau melihat bahwasannya di Pekanbaru ini belum ada, ya mungkin ada yang masih mungkin belum serius gitu ya, hanya kecil-kecilan, dan ini terbukti idenya ini diminati dengan bertahannya usaha sampai 5 tahun. Dan satu lagi, kalau usaha kita diikuti orang berarti itu memang terbukti sukses. Dan Pak Dian di Pekanbaru juga sudah ada pendatang barunya itu. Nah, jadi ini membuktikan bahwasannya ide Bapak itu ya ide yang baik, peluangnya besar. Nah, jadi demikian. Kemudian ini saya juga tergelitik untuk bertanya. Ketika food opera itu baru dibangun gitu ya. Ya, saya lewat di Arifin Ahmad, saya tuh nggak tahu tuh Pak Den, ini apa sih, tempat apa sih gitu ya. Mungkin kafe, tapi saya nggak akan menyangka itu kafe atau restoran masakan Timur Tengah gitu. Nah, bisa dijelaskan kenapa brand name namanya food opera? Ya, itu memang problem di kita ya di satu sisi. Jadi ceritanya ini kan saya join sama teman ya, usaha ini. Join sama teman, dan teman itu aslinya orang Bandung yang pindah ke Pekanbaru untuk beberapa saat karena ikut suaminya waktu itu. Jadi ini awalnya sebenarnya ini cerita bisnisnya ibu-ibu rumah tangga. Nih, the power of emak-emak. Jadi ibu-ibu, ini momennya ibu-ibu untuk bangkit, apalagi situasi kayak. Nanti kita cerita tentang peluang bangkit dalam situasi seperti ini ya. Jadi ini awalnya tuh bisnisnya ibu-ibu. Jadi teman itu, istri saya punya teman orang Bandung, pindah ke sini, kita kenalan, makan ke rumahnya asik, lalu kita beri ide. Lalu idenya disambut, dan waktu kita harus merealisasi ide itu dengan sebuah brand, pilihannya kan kita buat brand baru, atau misalnya kebetulan teman ini sudah punya brand usaha juga sebelumnya. Nah, ini, dan
usaha sebelumnya itu namanya The Food Opera, tapi dia tidak spesialis masakan Arab. Ada Westernnya karena The Food Opera ya namanya. Tapi juga menjual beberapa menu Arabian. Jadi waktu itu ya biasalah urusan brand ini kan urusan mendaftarkan ke Haki ya, Kemenkumham ya, dan itu ada proses, ada tahapan yang harus diverifikasi, harus kita penuhi, dan waktu itu terasa mungkin ini akan butuh waktu. Sementara kita butuh running cepat, ya udah pakai nama ini aja gitu. Hakinya sudah ada, izinnya sudah punya, dari kantongi. Secara legal kita relatif lebih bisa cepat running pada waktu itu. Mungkin itu kebutuhannya pada waktu itu. Tapi ya semua orang memang mempertanyakan kok food opera. Akhirnya ya kita berguru sama guru-guru kita yang ngerti masalah brand, bagaimana cara menginjek nilai-nilai ataupun value Arabian di dalam logo food opera, di dalam sebutan food opera, itu yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi memang memang terjadi rebranding di kita, proses rebranding, kita cari konsultan untuk merebranding, kita warnanya, actionnya kita beri kata-kata huruf Arabian, tapi kita tidak merubah, karena merubahnya harus mendaftarkan lagi. Dan ketika didaftarkan itu prosesnya bisa sebentar, bisa lama. Tapi kan kita butuh respon pasar cepat ya. Waktu itu pilihannya. Ya, jadi memang ini jadi PR tambahan bagi kita, untuk effort tambahannya itu untuk mensosialisasikan food opera ini Arabian resto loh. Nah, ini kan tidak gampang ya. Memang itu PR. Semua orang itu pada protesnya pada kita di situ, tapi kita waktu itu tidak punya pilihan lain. Tapi ya bukan berarti tidak bisa. Contoh misalnya McDonald. Itu jualan ayam kok namanya nama McDonald. Kentucky. Itu kan sebenarnya dua hal yang sebenarnya tidak ada hubungan ya, nama orang lalu ada ayam ya, masih mending ayam geprek apa gitu ya. Tapi dalam ilmu branding ada proses dan cara bagaimana membuat nama food opera itu bisa ada di benak konsumen, sehingga pilihan pertama ketika dia mau cari masakan Arab ya bisa aja food opera. Itu kan pekerjaan branding ya. Nah, kita belajar untuk hal-hal yang begitu dan kita coba lakukan, dan mudah-mudahan itu punya dampak. Dan saya merasa kalau orang hari ini ditanya food opera di Pekanbaru, mungkin dia udah tahu itu restoran masakan Arab gitu. Tapi effortnya memang kita rasa jadi lebih ketimbang misalnya kita kasih nama memang udah betul-betul Arab gitu ya. Tapi kami merasa ini kami sudah lewati, mungkin kami tidak akan ganti namanya. Tinggal menambahkan value saja pada brandnya, sehingga orang nanti mulai mengenal bahwasanya food opera itu adalah restoran masakan Arab. Itu Pak Dian. Saya rasa memang karena Pak Dian menghadapi pilihan ya. Yang pertama, ini nama sudah established ya, sudah ada, sudah legal, bisa langsung pakai. Cuma nanti pilihannya adalah ya kita harus menghidupkan ini ya, memperkenalkan ini masakan Arab loh gitu ya, atau memilih nama Arab gitu ya. Kemudian ya proses legalnya itu jadi belakangan ya. Jadi pilihan ya, saya rasa pertimbangan tersebut ya. Jadi sahabat sukses bisa mempertimbangkan dua hal tersebut. Kemudian ya, kita mau tanya-tanya nih Pak Dian soal sumber daya manusia yang ada di food opera. Mungkin bisa dijelaskan jumlah karyawan, bagaimana merekrut mereka, apakah mereka tuh harus ada dari Timur Tengah gitu kopinya gitu ya. Ya. Atau Pak Dian bisa melakukan pelatihan untuk mereka. Bisa dijelaskan Pak Dian? Ya, jadi soal SDM, kalau jumlah SDM sekarang di food opera itu ada sekitar 22 orang ya. Itu ada di operasional, ada di manajemen, dibagi dua itu ya. Nah, dan itu ya kita rekrut sebagaimana seperti biasanya kita rekrut ya. Tapi ya memang yang namanya bisnis ini kan mengelola SDM, mengelola sumber daya, dan saya punya prinsip dari yang diajarkan oleh guru-guru kita, investasi di sumber daya manusia itu aset paling penting di sebuah bisnis. Jadi kalau kita mau bisnis, mungkin orang bilang modal itu penting gitu kan, lalu kemudian akses jaringan itu penting. Tapi ketahuilah yang paling penting menurut kita, dan saya merasakan sendiri,
aset yang paling berharga itu ya kita punya SDM, punya tim yang solid yang bisa menjalankan itu. Nah, banyak bisnis-bisnis besar hari ini yang menggurita itu hanya dikerjakan oleh 5-6 orang tim intinya gitu. Nah, jadi dan saya merasa kalau ini kita bisa jawab, siapapun yang punya usaha, buat teman-teman yang mau mulai usaha, kalau itu usaha yang kita yang menjalani, maka pastikan kita mengalami peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan bisnis. Itu wajib, ya. Atau kalau kita harus meng-hire orang lain yang akan mengelola bisnis kita, ya pastikan SDM yang kita peroleh untuk mengelola itu ada SDM yang tepat. Dan dalam bisnis biasanya proses ini itu berganti-ganti. Saya tidak gampang ya menemukan the winning team. Nah, kalau di Food Opera Pekanbaru ya kami sudah ada tim, tapi ya tim ini harus kita poles terus, harus kita inject terus dengan ilmu, dengan pengalaman, lalu kemudian kita buat pelatihan, coaching dan segala macam itu harus terus, ya. Dan saya menemukan ada yang menarik ini mungkin buat saya merekrut SDM ya, misalnya di Pekanbaru untuk waiters, untuk dapur servis gitu ya. Lalu di Bandung saya juga melakukan yang sama. Saya tuh menemukan dua hal yang berbeda dalam hal kapasitas sumber daya manusianya. Mungkin ini dipengaruhi oleh faktor berhasilnya pendidikan dikelola di satu tempat. Jadi kalau pendidikan itu bagus terlaksana, outputnya itu nanti ada satunya tenaga kerja kan. Jadi misalnya tamatan SMA di Pekanbaru dengan tamatan SMA di Bandung, dalam kapasitas kemampuan dia beradaptasi dengan dunia kerja, saya merasakan itu jauh berbeda. Umpamanya kalau di Bandung ya, mungkin karena penduduknya padat, industri di sini banyak, mereka sudah lalu lalang ke banyak perusahaan. Ketika kita mencari sumber daya yang kita butuhkan itu relatif lebih mudah, lebih gampang. Tapi di tempat kita yang mungkin kotanya masih berkembang, baru mau menjadi kota metropolitan, ya kita harus mencari gonta-ganti karyawan di level first line operasional ini itu sangat tinggi, sangat cepat. Saya yakin teman-teman yang punya bisnis pasti sering gonta-ganti ini, dan itu tidak gampang, dan itu mungkin konsekuensi yang kita hadapi. Dan kami ya punya program, punya agenda secara rutin melakukan peningkatan kapasitas ya. Kalau ini sudah mereka gabung, sudah masuk, itu harus punya kewajiban. Kita tidak bisa misalnya pilihannya meng-hire orang yang sudah expert atau yang sudah punya kapasitas ya. Tentu secara operasional pasti akan mahal gitu. Jadi untuk di awal-awal kita pasti cari yang fresh graduate dulu. Mungkin pilihan kita biasanya begitu. Nah, sehingga mutlak bagi pebisnis siapapun ketika dia investasi dengan sumber daya manusia orang-orang yang dia rekrut, ya dia harus memulai itu dari dirinya juga. Jadi kalau dia tidak mengupgrade dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mengupgrade sumber daya yang dia rekrut kan gitu. Nah, ini kita alami gitu dalam proses di pertukaran. Baik Pak Dian, kalau bisnis orang kan sering bingung nih, modal dia selalu kendala modal. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dian gimana Pak Dian menghimpun modal untuk bisnis, sumbernya dari mana? Nanti juga bisa jelaskan bagaimana pengeluaran yang bikin pusing gitu, pengeluaran yang besar-besar ini gitu. Silakan Pak Dian. Ya, memang antara bisnis antara modal dan orang selalu bilang ya bagaimana kalau sekarang berbisnis tidak ada modal. Mungkin ada pendekatan begini, misalnya kamu mau buka usaha, saya mau buka usaha sarapan, lontong, pecel atau apa gitu. Di mana kamu buka? Ya ada di sana di simpang di jalan itu. Kira-kira kalau saya investasi bagaimana prospek di situ? Ya di situ ramai. Pokoknya saya yakin bisa lah kembali. Nah kira-kira kalau orang meyakinkan kita dengan cara seperti itu, kira-kira orang mau investasi atau tidak dengan statement dia. Tapi kalau ada orang yang Pak saya butuh bantuan ini gitu.
Saya kemarin punya teman punya ruko di sini sudah tutup, rukonya ramai, mobil semua lalu lalang di situ. Di situ di sampingnya ada ada kantor yang setiap kali istirahat orang kantornya itu selalu cari makan, cari sarapan. Ya, saya dulu pernah berusaha buat rumah makan, tapi ya saya karena kekurangan modal, akhirnya rumah saya makan saya tutup. Kalau saya kelola ini, dengan saya buka selama pagi sampai siang, lalu kemudian siang kita jual sarapan, saya yakin usaha ini bisa kembali. Jadi modal memang sepertinya menjadi segalanya, tetapi kalau kita bisa kalau kita bisa yakinkan bahwasanya ada market di situ, ada pasar, dan kita bisa meng-create pasar itu menjadi cara uang untuk bisa masuk, saya yakin uang itu tidak jadi masalah. Orang kalau hari ini ya, orang kalau tahu ada situasi yang prospek untuk dia berinvestasi, saya yakin uang itu bisa datang ke kita dan bisa kita dapatkan. Jadi yang pertama dibaca tuh bukan modal, tapi marketnya, pasarnya. Kalau kita bisa yakinkan bahwasanya di sini ada pasar, ada kebutuhan yang kita bisa, ada problem yang kita bisa selesaikan dengan bisnis kita, dan kita bisa meyakinkan orang bahwasanya bisnis kita ini menyelesaikan masalah orang, ya saya yakin modal itu menjadi masalah yang kedua. Tapi kalau kita ujuk-ujuk mau usaha, tapi kita tidak tahu apa usahanya, tidak punya kesiapan mental untuk menyusun strategi untuk bagaimana berbisnis yang baik, yang benar, ya modal itu akan jadi masalah, karena nggak akan ada orang yang mau investasi, dan orang tua kita atau teman kita pun atau keluarga kita pun akan ragu kalau seandainya kita tidak mampu mendeskripsikan bahwasanya ini pasarnya ini memang membutuhkan kehadiran usaha kita. Ya, jadi ini yang pertama, yang keberanian kita, kemampuan kita melihat ada market di situ, lalu apa solusi yang kita mau tawarkan untuk market. Kalau ini bisa kita jelaskan ke siapa saja, saya yakin orang yang punya insting bisnis dia akan mau investasi di situ. Modal tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita mau usaha, kita harus pastikan ada keunikan dari produk yang kita mau tawarkan. Nah ini, jadi kalau dalam istilah branding itu, value yang kita mau tawarkan, nilai yang kita mau tawarkan dari produk kita ini apa untuk customer. Bayangkan ya, kami jual nasi itu satu porsinya tuh ada yang 105.000. Satu porsi loh, ayam, daging kambing. Ada yang 98.000 kalau dengan ayam, ya. Sementara di tempat lain orang jual ayam tuh ada yang 15.000, ada yang 20.000. Nah, kira-kira apa bedanya? Kan sama-sama ayam, tapi kita bisa menjual ayam dengan harga sampai 5 kali lipat lebih, ya. Lalu kita punya pelanggannya. Berarti kan ada value, dia mendapatkan manfaat kan dari yang kita sudah sajikan. Kita value kita rempah-rempahnya, lalu kemudian kalau enak itu sudah basicnya bisnis kuliner ya. Jadi kalau mau bisnis kuliner tuh basic dasarnya itu enak. Jadi kalau tidak enak, ada sih beberapa. Jadi di era teknologi sekarang nih, digital hari ini tuh ada juga bisnis yang mungkin tidak terlalu enak, tapi karena tim manajemennya oke, dia bisa deliver value itu sehingga orang punya beli. Tapi bisnis kuliner itu dasarnya makanannya enak. Selain enak, apa value tambahan yang mau kita kasih ke customer? Kalau itu kita punya, enggak usah. Saya pun kalau teman-teman hari ini bisa yakinkan saya tentang sebuah produk yang value-nya bagus, saya berani investasi. Tapi yakinkan saya, ini uang saya akan kembali dalam berapa lama dan seperti apa teman-teman meng-create usaha itu. Kalau itu bisa, orang-orang seperti saya ini yang megang uang misalnya atau di luar sana, itu dia sedang mencari hari ini. Jadi jangan khawatir dengan modal. Saya kalau teman-teman mau latihan saja untuk punya kemampuan meyakinkan orang, membuat presentasi, membuat bisnis plan, lalu kemudian punya akses untuk tim-tim yang akan bisa mengelola bisnis, modal itu tidak jadi masalah lagi. Saya yakin. Nah, gitu. Baik Pak Dian.
saya bisa simpulkan ya untuk sahabat sukses semua dari jawab Pak Dian. Kalau kita berpikir modal, jangan kita selalu pikirnya uang. Ya. Jadi ada modal lain ya, ini saya intisarikan dari Pak Dian tadi, yaitu modal silaturahim. Oh, betul. Nah, dengan modal silaturahim kita ketemu orang, kemudian kita tinggal yakinkan. Saya rasa itu juga modal yang luar biasa. Baik, jadi silaturahim itu memang membuka pintu rezeki ya. Itu udah hadisnya tuh begitu gitu. Nah, ternyata kita bisa buktikan itu Pak Dian ya. Ya, betul. Nah, baik, ini teman-teman mungkin pengen tahu juga nih tentang bisnis kuliner Timur Tengah, masakan Arab ini. Bagaimana Pak Dian bisa mengadakan persediaan? Mungkin orang bertanya nih Pak Dian, apa punya peternakan kambing? Oh gitu ya. Kemudian itu beras Timur Tengah itu dari mana datangnya gitu ya? Sementara di pasarnya kita tidak mudah mencarinya. Mungkin bisa diceritakan Pak Dian. Ya, ini udah masuk hal teknis ya dalam pengelolaan bisnis kuliner. Pertama kalau kita kan di sana itu bahan bakunya memang ikonnya kan kambing ya, kambing spesialis, kambing bakar Arab. Jadi kita bisa memberi value dengan rasa kambing yang tidak amis, kemudian empuk. Nah, dua ini value utamanya tuh pada masakan kambing kita tuh, tambah yang ketiga tuh rempah-rempah Arabian yang itu menggugah selera kita untuk makan. Nah, ya selama ini alhamdulillah ketersediaan kambing di Pekanbaru masih cukup untuk mensuplai kebutuhan kita. Saya sempat tergoda juga untuk masuk ke lini ini, tapi saya pikir saya mau fokus dulu di sini karena kebutuhan kambing saja untuk di Pekanbaru itu satu minggu tuh kita sampai 4 sampai 6 ekor kambing ya yang kita produksi. Berarti satu bulannya itu kalau dikali setahun sebenarnya saya udah bisa investasi untuk misalnya usaha kambing. Tapi saya punya teman-teman, saya sudah sampaikan kepada mereka mau ini kan kalau mau ditangkap ini kan peluang ya, peluang pasar juga. Tapi alhamdulillah sekarang suplai dari yang ada kita udah punya supplier. Cuman ada satu kendala, kebanyakan supplier kambing di Pekanbaru tidak semuanya yang punya sertifikasi halal. Nah ini. Jadi karena kita sudah restonya bersertifikasi halal dari MUI, maka dan ini menjadi value proposition kita yang penting ya. Karena orang sekarang kan di zaman hari ini ya pengen punya kepastian tentang ini produk halalan toiban atau tidak. Simbol MUI ini kan jadi value baru nih. Jadi kalau teman-teman punya usaha nih, usahakan kejar nih sertifikasi halal MUI ini karena dia bisa jadi nilai tambah buat customer supaya mau yakin. Nah, itu harus sampai ke sertifikasi rumah potongnya. Dan kita waktu itu mengedukasi mereka dan memfasilitasi mereka untuk menjadi rumah potong yang punya sertifikasi halal MUI. Dan alhamdulillah mereka sudah dapat gitu ya. Kita sudah bimbing, kita arahkan dan mungkin hari ini dia menjadi salah satu-satunya baru rumah potong kambing, jual kambing yang punya sertifikasi halal dari MUI. Nah, begitu juga ayam ya, kita juga sudah. Jadi alhamdulillah kalau ayam mungkin tidak kesulitan karena banyak vendor-vendor penjual ayam yang di Pekanbaru. Kalau kambing sejauh ini ya belum. Tapi kalau di Bandung ya karena di Bandung jauh lebih banyak lagi, kita relatif lebih tidak kesulitan. Nah itu kalau kondisi dan ya saya belum tertarik untuk masuk ke wilayah ini karena ya biarlah hulu kita main di hulunya ini ada yang lain-lain yang kita bisa ajak join. Jadi biar terjadi share anunya ya kan, share kapitalnya ke banyak orang gitu. Jadi tidak kalau kita semua ya saya pikir bahaya juga nanti Kalau beras gimana Pak Dian? Kalau beras memang ini di sini yang membuat food opera itu bisa harus menjanjikan harga yang lebih itu karena berasnya itu beras impor dan itu kita dapatkan masih dari Jawa, dari Jakarta, karena dia beras long grain ya, yang terkenal itu ada Abu Nawas lah, macam-macam namanya. Tapi ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan banyak jenis gitu. Nah, dan bahkan beras long grain ini atau orang nyebutnya basmati ya, ini pemerintah sudah punya program penanamannya untuk di tanah air.
Jadi mudah-mudahan kami lagi cari link untuk bisa mendapatkan beras lokal long grain yang cocok, sehingga ya enaknya memang kita mengurangi ketergantungan sama bahan baku impor. Ini kelemahan UKM hari ini, Pak Firly. Ya. Bahan baku ini banyak impor dari China terutama. Jadi ketika krisis ini terjadi dengan kondisi pandemi ini, itu UKM itu terpukulnya itu bukan hanya karena daya beli yang turun, situasi krisis ekonomi dan segala macam, tapi karena sumber bahan baku yang masuk ke Indonesia itu banyak diimpor. Mau plastik lah, mau piring plastik lah, mau ini tuh ujung-ujungnya made in China, made in China, made in China. Jadi begitu pandemi ini sebenarnya goyangnya luar biasa UMKM. Termasuk kita merasakan itu. Akhirnya kita kehilangan stok kayak bawang putih, kemudian bawang bombay saja itu kan belum kita bisa jumpai di sini. Itu harus kita impor. Dan harga impor ketika lockdown, ketika pandemi itu menjadi-jadi gitu. Dan kita agak kesulitan di sini. Baik, Pak Dian, saya mau ke pemasaran lagi. Tadi sebenarnya ada juga sudah dijelaskan tentang pemasaran, yaitu keunggulan produk itu sudah dijelaskan. Kemudian harga juga, ya bayangannya sahabat sukses semua sudah tahu. Cuman ini yang belum promosi, Pak Dian. Gimana promosi dari Food Opera sendiri? Ya, ini kita bicara juga tentang situasi kekinian ya, kalau bicara ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau kita bicara tentang bagaimana mendeliver marketing atau promosi kan bagaimana cara kita mendeliver barang kita ini bisa sampai di tangan konsumen gitu. Nah, di masa pandemi ini situasinya itu sangat berubah luar biasa gitu. Jadi bahkan terjadi perubahan behavior customer ini tuh berubah, sangat banyak berubahnya. Jadi contoh misalnya yang ketika kampanye stay at home saja sudah berlangsung selama 3 bulan ini. Karena untuk bisa terjadinya ada sebuah habit baru itu kan dalam 30 hari saja, itu kalau dilakukan terus-menerus, itu kan bisa memunculkan habit baru. Teorinya kan begitu. Ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari. Tapi jika terjadi dalam satu interval waktu yang cukup panjang, biasanya akan menimbulkan habit baru, dan itu bisa dipastikan itu terjadi pada kita hari ini. Dan semua pelaku bisnis harus responsif yang tinggi terhadap perubahan kultur atau kebiasaan customer. Nah, yang paling terasa itu adalah mereka sekarang semua terkoneksi online. Jadi promosi yang tidak berbasis digital, ya, lalu kemudian marketing yang tidak berbasis digital, proses pembelanjaan yang tidak terkoneksi secara digital, bahkan mungkin nanti sampai suatu waktu proses produksi pun itu, kalau teknologi 5G nanti sudah hadir, itu akan bisa dibantu oleh proses-proses digital ini. Nah, adaptasi ke dunia digital inilah yang sebenarnya hikmah terbaik dari situasi pandemi yang kita hadapi hari ini. Ibaratnya, kalau di luar negeri sana, di Cina, Amerika, kata orang-orang ya, saya belum pernah ke sana, mudah-mudahan sebentar lagi, teknologinya itu sudah 5G, jadi kecepatan mereka mengakses, mendownload itu jauh lebih cepat, kejernihan suara, gambar itu jauh lebih. Besok operasi dokter itu bisa di-drive dari jarak jauh, karena sudah sangat clear, mereka sudah sana, kita mungkin agak terlambat. Nah, situasi pandemi kemarin itu memaksa kita lebih cepat. Tapi teknologi supporting 5G kita kan belum ada ya. Belum kayak Korea, Cina, sama Amerika, Eropa, belum. Tapi nanti dunia akan begitu. Indonesia diperkirakan itu sekitar 2 tahun ke depan. 2022, 2023 tuh sekarang pemerintah sedang menyiapkan seperti apa infrastruktur 5G ini harus dibangun. Nah, kalau itu sudah terjadi, teman-teman, kalau tidak terautomasi bisnisnya, tidak terkoneksi dengan perangkat-perangkat digital, kita akan ketinggalan. Karena ada perubahan-perubahan. Beberapa di antaranya, pertama, orang sudah online shopping, ya. Kemudian ada food delivery. Kami kemarin semua mengandalkan food delivery, ya. Kalau kita tidak kerja sama Gojek, GoFood, lalu kemudian tidak punya armada sendiri untuk mendeliver barang kita, produk kita tidak akan sampai ke customer, ya. Kemudian ada home cooking. Orang sejak stay at home, orang pengen masaknya di rumah.
Apa yang kita sediakan untuk supaya mereka bisa masak di rumah? Frozen food itu kemarin jadi booming gitu, ya. Lalu kemudian ya semua harus terkoneksi lah ya. Orang pengen melakukannya sendiri, masak pengen sendiri dan segala macamnya. Oleh karena itu, ini pesan saya untuk teman-teman dan kami sedang melakukan itu, mendigitalisasi, mengotomasi semua proses ya. Kalau mau mengulut proses di dalamnya ya proses produksinya ya. Kalau bisa dibantu dengan digital, terkoneksi, online dan segala macamnya itu akan banyak kemudahan. Jadi ya termasuk promo kalau sekarang mau pesan food opera, sekarang kita sudah menyediakan aplikasi yang tinggal pakai smartphone aja. Nanti saya bisa share ke teman-teman aplikasi yang sudah kita punya untuk pemesanan. Ya kalau kita pesan di Gojek kan udah jelas ya, di GoFood misalnya. Mau menu apa, mau harga berapa, mau tambah berapa, semua sudah ada. Nanti langsung koneksi dengan payment gateway-nya, mau di bank mana dan segala macamnya. Nah, kita sudah hadirkan itu juga. Nanti saya bisa share ke teman-teman. Dan saya yakin, sekalipun ini usaha rumahan, ya, dia menuntut untuk bisa seperti itu. Makanya, yang sekarang akan booming dalam waktu dekat, dalam usaha bisnis kuliner itu adalah ghost kitchen istilahnya. Jadi orang tidak perlu lagi punya resto untuk jualan makanan. Investasinya sangat low, ya, tenaga kerja tidak perlu, sewa tempat tidak perlu, bahkan mungkin belum kena pajak ya karena memang belum banyak. Ini di ibu kota, di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar ini sedang menjamur. Ibu-ibu sekarang hanya modal kitchen di rumahnya, dia punya resep masakan yang oke, dia kemas itu sistem delivernya dengan online. Lalu kemudian dia bisa menikmati usahanya hanya bermodalkan rumahnya. Kami sekarang sedang mengembangkan ini. Kami sudah punya konsep Ghost Kitchen Arabian dan ini mau tidak mau jadi pilihan kami untuk kami tawarkan sebagai kemitraan buat teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga khususnya yang pengen usaha cateringan di rumah sehingga ya tidak perlu ya sewa toko, investasi tenaga kerja kan hari ini luar biasa besar. Nah ini ya kita sendiri yang harus menjawab itu dan kami sedang melakukan itu hari ini. Baik, jadi kesimpulannya go online or die ya. Kalau nggak online ya tinggal menunggu waktu saja. Dan tadi juga menarik ya, ada konsep ghost kitchen. Jadi sahabat saya semua juga bisa menghadirkan food opera ya dengan dapur tentu dengan standar food opera sendiri ya sudah dirancang konsepnya oleh Pak Dian dan tim. Terakhir Pak Dian, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, kira-kira mau buka cabang lagi nggak Pak Dian? Mungkin di kota yang lain di Indonesia ini. Ya, pengembangan bisnis kita memang sudah kita desain untuk kita bisa model bisnisnya bisa bermitra dengan orang kita akan buka. Sekarang memang sedang kita siapkan. Pilot project-nya sudah ada kemarin di salah satu mall di Bandung kita sudah buka. Jadi jadi kita sekarang punya konsep cepat. Kita buat konsep cepat sajinya restoran Arabian. Ya, namanya Food Opera Express ya. Uji cobanya di Bandung sudah kita buat. Kita buka di salah satu mall di Bandung. Sekarang sedang prepare juga di satu mall lagi di Bandung, satu di Trans Studio Mall, satu di PVJ ya. Dan ini nanti jadi model untuk kita tawarkan ke investor kalau mau buka di mall-mall tertentu yang sudah kita tetapkan atau kita kasih kriterianya, dia sudah bisa bermitra dengan kita. Dan ini kita dapatkan ya karena memang kita ingin pengembangan usaha ini lebih mudah lagi kan. Ya, jadi ke depan ibu-ibu yang punya resep masakan yang enak dan dijamin enak, ya kami melakukannya itu untuk bisa sampai menduplikat dan menawarkan itu ya pertama memang ini saran saya ya, kalau kita punya resep, punya masakan yang dijamin itu enak dan orang udah mengakuinya enak. Jadi kalau mau minta pengakuan orang enak tuh minimal 100 orang Pak dalam teori. Jadi kasih dulu pada 100 orang tanyalah kira-kira dia bilang nih makanan kita enak. Kalau sudah enak confirm. Yang kedua lakukan standarisasi terhadap resepinya, menunya, ya. Karena kunci awal untuk bisa menduplikat bisnis makanan itu standarisasi
rasa. Jangan nanti buka di Pekanbaru, itu beda dengan buka di Bandung. Buka di Jakarta, beda. Jadi kalau teknik dan teknologinya ada, tinggal kita cari orang untuk bisa menstandarisasi ini. Nah, setelah distandarisasi resepinya, standarisasi juga produknya. Bahkan buatkan produk substitusinya. Misalnya kami ya, masakan Arab, itu selain kita bisa memasak dengan standar, kita juga punya produk instan, bumbu yang memang sudah kita peruntukkan untuk membuat porsi masakan Arab yang kita sajikan di resto. Nah, dan ini jadi produk retail kita hari ini. Jadi kita antara proses produk yang kita buat dengan retail tuh sekarang jadi kita combine-kan jadi satu bisnis. Jadi kami buat perusahaan sekarang, perusahaan ini bergerak di 2 lini bisnis retail, yaitu menyiapkan bumbu-bumbu untuk keperluan masakan yang restonya kita kelola, dan yang kedua bisnis restonya yang kita kembangkan. Jadi 2 lini ini kita sedang garap di perusahaan ini, dan alhamdulillah ya responnya ya, mudah-mudahan ya, mohon saya doanya dari teman-teman semua ya. Kita lagi coba cari, kalau di sini kan persaingannya luar biasa ya, kami lagi cari brand ambassador. Alhamdulillah sudah ketemu orangnya, ini hari Minggu besok mau deal produk ini. Kalau ini jadi, nanti kita akan launching produk kita ini punya brand ambassador. Nah, siapa brand ambassadornya nanti saya rilis. Yang jelas selebritis yang cocok dengan value produk kita. Oh gitu. Nanti saya. Baik, sahabat saya semua, Pak Dian sudah menyiapkan sebuah materi terkait topik kita, yaitu kesiapan industri kuliner menghadapi new normal. Mudah-mudahan materi ini bisa membekali bagi kita semua mengetahui bagaimana industri kuliner menghadapi new normal dengan aturan-aturan baru di bidang kesehatan. Ya. Silakan Pak Dian. Ya, mungkin sebagian dah kita diskusikan ya. Saya mungkin agak cepat aja biar kita bisa dialog nih dengan teman-teman nih. Silakan Pak. Ya. Pertama, kita harus tahu ini ada yang dalam situasi pandemi hari ini itu ada yang bisnisnya potensinya menjadi pemenang dan ada yang akan tumbang ya. Saya kemarin buat tulisan di Facebook, ada yang tumbang, ada yang survive, ada yang eksis ya. Alhamdulillah kalau kami di Food Opera di Bandung itu justru omset, kalau di Bandung ya, kalau di Pekanbaru itu boleh dibilang dia sedang survive, dia sedang mempertahankan dirinya. Kita sempat kemarin karyawan itu memutuskan untuk kalau di Bandung kita merasionalisasi jumlah mereka, kalau di Pekanbaru mereka membuat shift bergantian aja, hari ini masuk, besok off, hari ini masuk, besok off. Jadi mereka digaji sesuai dengan jumlah masuk mereka. Ya, beda pertarungannya dengan di Bandung. Nah, yang salah satu yang potensial untuk winners itu kalau dalam slide saya ini itu bisnis food ya, food processing dan retail ya. Kalau retail ini yang mungkin sudah diproduk jadi satu kemasan, jadi dia bisa dijual retail. Kalau food processing mungkin dalam situasi sekarang kan orang tidak bisa dine in ya, orang tidak bisa. Kalau di Bandung tuh belum. Kan baru alhamdulillah sejak awal Lebaran kabarnya kemarin sudah mulai boleh datangi dengan protokol COVID yang sudah ditetapkan. Nah, 2 bisnis ini yang puncaknya tuh kalau bisnis ya medical supply dan service, ini bisnis alat kesehatan dan segala macam itu sekarang sedang booming ya. Nah, food processing dan retail itu termasuk bisnis yang boleh dibilang punya potensi untuk bisa memenangkan dalam situasi pandemi. Yang akan terpuruk itu ya bisnis tourism, leisure ya, perjalanan ya, kemudian penerbangan ya, itu semua boleh dikatakan hari ini boleh dibilang mendapatkan kondisi yang terburuk lah ya. Nah, ini harus teman-teman ketahui seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang perlu dicermati sebagai pelaku usaha ya, mau usaha kuliner atau usaha apa saja, itu terjadi pergesekan perilaku atau kebiasaan mereka ya. Saya sudah buat ya stay home lifestyle itu
melahirkan kebiasaan-kebiasaan mereka online shopping sekarang ya, melakukan food delivery ya, mereka beli tidak lagi bisa datang ke resto, mereka harus deliver, dan resto kalau tidak punya perangkat delivery maka dia akan kehilangan ya. Kemudian home cooking ya, customer kita sekarang lebih suka masak di rumah. Jadi kalau produk yang kita jual di resto itu menjadi produk yang bisa juga di-deliver untuk bisa dimasak di rumah, itu solusi dalam situasi pandemi hari ini. Kemudian frozen food ya, ini juga memungkinkan kita untuk bisa masak di rumah. Kemudian going omni channel, ini maksudnya terkoneksi ya, mulai dari pembayaran, lalu kemudian penjualan, marketing, semuanya dengan online. Ini yang sedang tren pada hari ini, karena ya ini dah dunia digital gitu ya. Kemudian subscription model, maksudnya orang akan berinteraksi dengan model langganan sekarang. Jadi kalau dia sudah nyaman dengan satu produk, lalu dalam situasi pandemi ini dia akan sulit untuk pindah ke produk lain, karena mungkin dia sudah tahu nih prosesnya sudah standar, dia yakin dengan produk ini, dan dia lebih memilih kayak kami ya, dalam situasi sulit bahan baku hari ini, itu begitu dapat supplier langsung kita langganan ke beliau aja, karena akan sulit untuk misalnya mendapatkan varian produk dari bahan baku yang kita miliki, karena itu tadi kondisi sedang pandemi. Kemudian budaya do it yourself ya, self care itu menjadi yang hari ini menjadi perilaku baru dari kebanyakan kita. Jadi orang pengen, ya sekarang bapak-bapak sudah mulai masak sendiri di rumah ya kan. Nggak tahu saya Pak Firly masak semua di sini atau masih dimasakin kan. Bahkan cukur rambut pun sekarang sudah banyak yang beli mesin cukur sendiri, cukur anaknya. Kalau anaknya ada 5, enak dia bisa latihan kan. Setiap anak dia potong gitu. Jadi perilaku do it yourself itu tuh menjadi perilaku baru ya. Kemudian yang lain juga yang harus kita amati, lahirnya generasi virtual ya generasi Zoom. Nah, sekarang Pak Firly juga mungkin belajar sudah pakai Zoom hari ini kan, nggak perlu ke kampus lagi. Besok kampus nggak perlu parkir luas-luas karena mahasiswanya nggak perlu datang ke kampus. Jadi investasi untuk buat kampus sekarang, kalau dulu kan investasi usaha tuh harus pikirkan parkir kan. Sekarang kan bisa jadi nggak perlu, nanti akan ada kampus, jangan-jangan ada kampus virtual sebentar lagi yang akan hadir dalam dunia pendidikan kita. Ya. Kemudian orang jadi fleksibel dalam waktu kerja, tidak perlu lagi 8 jam, ya mungkin dia bisa 2-3 jam di kantor, sisanya dia selesaikan di rumah karena efek WFH. Kemudian online homeschooling, nah, jadi orang sekarang, anak-anak kita hari ini belajar sampai bulan Desember ya di rumah, kata Menteri ya. Ini kan akan lahir perilaku baru dari anak-anak nanti yang harus kita cermati, termasuk dalam interaksi mereka dengan usaha gitu. Kemudian dakwah juga sudah online ya. Sekarang mau dengarkan Agim nggak perlu harus datang ke tempat Agim, buka aja ya Instagramnya, buka aja YouTube-nya, semua sudah bisa kita hadir. Karena tidak ada lagi pertemuan darat gitu, nggak ada ya. Dan itu efeknya sebenarnya luar biasa ya. Seluruh dunia bisa nonton UAS hari ini kan gitu. Tidak perlu lagi datang ke pengajian UAS. Itu kemudian terjadi empati sosial yang tinggi ya, mereka lebih peduli sesama ya, lebih religius, lebih dekat dengan keluarga. Ini perlu. Lebih religius ini dalam hal bisnis, kita tahu kemarin ada gelombang hijrah wave ya, mungkin artis lalu segala macamnya. Jadi guru-guru kami itu cerita kalau hijrah itu ada 3 tahapan ya. 1.0-nya orang hijrah menggunakan pakaian ya. Pakaiannya tuh harus syar'i ya, walaupun masih gosip, masih suka sinetron, tapi ibu-ibu kalau berkumpul sama kawan-kawannya tuh ya, dandanannya pakaiannya tuh sudah syar'i sekarang kan gitu ya Bu ya. Kemudian 2.0-nya mereka bukan hanya sekedar punya pakaian atau tampakan luar, mereka sudah mulai mengkonsumsi atau makan makanan yang halal. Nah, jadi sekali lagi yang punya bisnis kuliner
logo standarisasi halal MUI itu akan jadi value proposition yang paling penting buat teman-teman yang bisnis usaha kuliner. Usahakan itu didapat. Jadi tidak hanya PIRT-nya atau BP POM-nya saja, tapi halal MUI-nya juga harus didapatkan. Nah, yang ketiga itu hijrah 3.0. 3.0 ini istilahnya bukan hanya pakaian, bukan hanya makanan, tapi penghasilan. Sekarang anti riba itu sudah jadi kampanye yang luar biasa. Orang udah mulai khawatir kerja di bank konvensional dan seterusnya ya. Nah, yang belum ada jawabannya itu yang hijrah 4.0-nya. 4.0-nya mungkin nanti sistemnya yang sudah sistem bernegaranya mungkin yang sudah sesuai dengan syariah. Saya berharap mungkin begitu. Ya, itu kemudian yang ketiga itu lebih dekat dengan keluarga. Nah, ini perilaku-perilaku yang semua bisnis tuh harus harus menyikapinya gitu. Ya, jadi tidak diperhatikan yang satu ini. Nah, khusus untuk kuliner ya, kita yang saya alami ya, ini pengalaman saya ya. Pertama, saya menyatakan kebanyakan pengusaha itu tidak ada matinya. Jadi beda pengusaha dengan pekerja itu. Kalau buruh atau pekerja atau pegawai honor dipecat dan segala macam dirumahkan, orang itulah yang hari ini boleh dibilang terkena dampak COVID. Gitu. Jadi keluarga-keluarga yang di PHK, karena mereka membayar waktunya dengan uang. Kan. Kalau pengusaha kan beda, dia meng-create demand, dia membuat kegiatan sehingga usahanya itu bisa menghasilkan uang. Makanya kalau pengusaha walaupun ada krisis, dia palingan down-nya sebentar. Ya, ini mental pengusaha ya. Setelah itu dia bisa survive lagi karena memang dia pengusaha ya. Makanya enak jadi pengusaha itu. Saya yakin kalau teman-teman dari sekarang, saya kalau suruh kembali lagi ke zaman mahasiswa dulu, pengen jadi politisi, aktivis kampus atau pengusaha, saya mungkin pilih jadi pengusaha gitu. Karena udah tua baru pegang uang banyak itu sayang aja. Kita pengen kalau bisa usia-usia muda kita sudah punya uang banyak gitu ya. Banyak yang kita bisa kontribusikan. Nah, pengalaman saya dalam situasi pandemi tadi itu ada 3. Pertama, melakukan pivot strategi, ya merubah model bisnis. Yang kedua, ada yang banting setir. Ini dari pengalaman saya cerita. Saya membedakan pivot dengan banting setir itu. Kalau pivot itu merubah modelnya, misalnya dari penyajian proses penyajian yang dia bisa nikmati di resto menuju delivery. Itu kan tetap makanan yang dijual, tapi prosesnya itu dia lakukan dengan mendelivery. Kalau dulu dia harus harus bisa makan produknya datang ke resto, dia siapkan frozen food-nya sehingga makanannya yang dia makan di resto itu sudah bisa dijual dan dia bisa masak di rumah dengan metode memasak yang diberitahu kepada pelanggan. Itu pivot ya. Dan ini banyak dilakukan oleh pemain-pemain usaha pada hari ini termasuk UMKM. Atau banting setir ya, pindah dari satu usaha. Kayak misalnya yang punya usaha travel hari ini ya, apalah namanya, travel lah, travel haji umroh, itu kan tiarap semua. Ya, rata-rata mereka kemudian banting setir. Banting setir itu pindah ke usaha yang lain atau membuka bisnis yang baru yang mungkin bisa survive ataupun bisa winning dalam situasi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, join dengan para distribusi ya, distributor ya, menjadi agen atau reseller. Ini cara juga mendapatkan uang. Kita tidak perlu punya produk, kita tidak perlu punya usaha, tapi kita jualkan punya orang lain dan itu sudah bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau usaha kuliner itu pengalaman saya itu ada 3 ya terjadi pada bisnis kuliner. Yang pertama dia tumbang, tutup dan kemungkinan akan beroperasi setelah new normal. Itu kalau di Pekanbaru mungkin sebagian sudah berjalan ya. Walaupun dengan protokoler COVID yang tidak boleh dipaksakan sebanyak pengunjung ketika normal. Kemudian ada yang survive itu dia masih tetap jalan tapi kesulitan beradaptasi dengan situasi pandemi. Ya, omsetnya turun, ya terpaksa merumahkan sebagian karyawan, merasionalisasi struktur organisasi manajemennya, kemudian salary juga dikurangi. Itu terjadi ya pada teman-teman dan saya mendapatkan cerita banyak tentang hal ini. Kemudian ada yang eksis, ya mengalami kenaikan omset dan alhamdulillah
food opera mengalami kenaikannya. Nah, sebab-sebab tumbang, nah ini saya rincikan aja ini dari pengalaman saya. Mereka tidak siap ya dengan perubahan yang sangat ekstrim ya. Perubahan kemarin itu sangat ekstrim karena krisis 98 itu hanya krisis moneter, krisis ekonomi, keuangan ya. Kalau hari ini udahlah secara ekonomi krisis, kita tidak boleh berinteraksi dan menyebabkan kunjungan orang itu berkurang, dan itu tidak gampang untuk merubah beradaptasi dengan situasi seperti itu ya. Ya, kemudian belum terregenerasi dengan online payment, belum memiliki daya dukung produk untuk di delivery, ya, kerjasama dengan Gojek atau ke GrabFood, ya, belum ada. Kemudian kesulitan menyediakan delivery secara mandiri, ya, atau jenis makanannya itu mudah dibuat dan didapatkan bahan bakunya, ya. Artinya kalau restonya tidak punya keunikan dalam hal produk, dan produk yang dijual di restonya tuh gampang didapatkan di zaman pandemi ini, ya orang udahlah kita masak ayam di rumah aja, ngapain kita beli di sana, toh kita rasanya standar misalnya ya. Makanya perlu dicari strategi bagaimana value menu yang kita miliki itu tidak bisa dan tidak gampang untuk diduplikat, dan hanya kita yang bisa melakukannya. Insya Allah produk seperti itu bisa kita deliver. Ya. Kemudian jenis makanannya hanya cocok untuk dine in, ya. Artinya kalau resto-resto yang hanya menyajikan dine-in seperti Chinese food ya, yang harus dimasak baru dimakan, itu pasti akan kesulitan ya. Atau jenis-jenis resto yang all you can eat, itu juga akan kesulitan, barbecue dan segala macam. Itu kesulitan ya, itu bisa tumbang dalam situ. Kemudian yang masih bisa survive, ini kuncinya. Makanannya tuh memang pelanggan bilang enak. Nah, kalau Anda punya usaha kuliner dan orang sudah katakan usaha makanan atau produk Anda itu enak, itu dia akan cari-cari. Jadi kalau Anda rubah pola delivery-nya, pola model bisnisnya, itu akan gampang karena mudah untuk menyapa dan mengingatkan memori customer lagi untuk bisa menerima produk kita. Tapi kalau standar, ya, makanya kemarin saya tidak tahu ya, KFC itu sampai buka di pinggir jalan kan, karena ayam mungkin gampang didapatkan dan gampang orang. Buat apa sulit-sulit orang ke KFC misalnya? Kan ada viral sempat ya, Pak Firly ya, mungkin nyaksikan juga kemarin ada tapi saya tidak yakin masa belum tapi di sini kayak Pizza Hut misalnya, Pizza Hut itu sudah buat produk-produk yang bisa dijual di pinggir jalan dan saya menyaksikannya langsung. Artinya sekelas Pizza Hut saja yang sudah pemain besar itu turun menjemput customer-nya dengan cara-cara yang itu sangat konvensional sekali gitu. Ya. Kemudian sudah terintegrasi dengan aplikasi belanja online, ya, kemudian teknik memasaknya tidak gampang ditiru di rumah, kemudian memiliki kesiapan armada delivery, kemudian memiliki marketing online. Jadi teknik marketingnya yang sudah online. Itu yang bisa survive. Ya. Nah, kalau yang eksis, ya, sistem penjualan produk resto sudah terintegrasi dengan teknologi digital, ya. Mereka sudah eksis dan terintegrasi dengan aplikasi online payment-nya, ya, OVO, Dana, atau debit dan segala macamnya, kredit dan segala macamnya mungkin. Lalu kemudian dengan delivery, dengan Gojek, GoFood, lalu kemudian mereka memiliki kesiapan untuk armada delivery sendiri, mereka bisa buat, ya. Kemudian punya kemampuan membuat produk substitusi, ini yang saya maksud, ya. Jadi kalau misalnya kita jual kambing bakar nih, bumbu-bumbu untuk bisa buat kambing bakar di rumah itu kita produksi juga. Anda bisa beli. Misalnya kita jual nasi biryani, bumbu dan beras yang bisa dimasak nasi biryani di rumah itu kita jual. Jadi tidak ada masalah orang berinteraksi dengan produk kita kalau kita bisa menyajikan yang demikian. Nah, ke depan kalau bisnis kuliner bisa menyiapkan ini, yang saya pikir produk substitusi, saya yakin mereka eksis ya. Indomie misalnya, Indomie itu restoran yang jual Indomie kan tidak ada, tapi Indomie itu hadir dengan sebuah produk retail yang disebar di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan, dia eksis. Ya. Bahkan orang lain yang membuat, sekarang ada beberapa usaha yang sumber bahan bakunya itu Indomie, itu udah luar biasa. Nah, yang kelima untuk bisa eksis itu menjadi ghost kitchen. Ghost kitchen itu menduplikat model restonya, ini sama dengan bisnis modelnya menjadi bisnis rumahan. Nah, ini saya pikir kami sedang melakukan itu. Mungkin nanti suatu waktu kalau ghost kitchen-nya sudah jalan, saya siap sharing lagi nih, Pak
Pak Berli. Kemudian kesiapan di new normal, bisnis kuliner sejatinya memang menggaransi produknya adalah produk yang sehat dan dikelola dengan proses higienis. Jadi ini semacam penegasan ulang saja buat yang berbisnis kuliner. Kalian harus kelola ya makanan kalian dengan cara yang higienis. Ya, ini kan sebenarnya bukan tuntutan new normal saja. Di keadaan kemarin pun kita sebenarnya tuh harus menyajikan produk kita itu dengan Kita tunggu sebentar, mungkin ada masalah jaringan. Pak Dian. halo. Udah? Terputus ya? Iya, terputus tadi Pak. Oh ya, saya lanjut ya terakhir ya. Oke Pak, silakan. Masalahnya, akhirnya ini kan menjadi beban tambahan baru ya buat pengusaha ya karena ada tambahan biaya operasional untuk alat-alat penunjang protokol COVID. Sementara dalam situasi kayak gini kan pengunjung kalau di Bandung, Jakarta itu sudah disosialisasikan di tahap zona kuning misalnya itu pelanggan hanya boleh 30%. Di zona nanti tidak langsung 100%. Artinya sales atau omset itu pasti belum akan normal ya. Tapi kita sudah harus keluar biaya tambahan untuk kebutuhan. Makanya harapan pengusaha-pengusaha UMKM ini pemerintah juga memberi stimulus terhadap kita bukan hanya terhadap dunia perbankan ya atau simpan pinjam dan segala macamnya. Ya UMKM ini perlu disupport oleh pemerintah secara maksimal karena ya itu tadi 97% angkatan kita hari ini sebenarnya disuplai oleh UMKM. Industri yang besar-besar itu tuh hanya sekitar 3% ya. Jadi kalau pemerintah berpihak kepada yang 3% lalu ya UMKM ditinggalkan tuh rasanya tidak adil lah Pak dosen. Mungkin nanti ini perjuangan para politisi ya dari suara pengusaha. Mungkin itu dari saya informasi yang bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau apa atau ada kawan-kawan yang pengen nambahkan boleh juga atau sharing pengalaman juga saya pikir pas dalam situasi itu. Baik, terima kasih Pak Dian Sveri. Sudah ada beberapa penanya nih, sudah 4 saya catat. Silakan Bu Dian Pratiwi, disampaikan langsung pertanyaannya Bu. Bu Dian Pratiwi. Segan ya karena yang pembicaranya Pak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya Pak ya. Ya. Tadi kan waktu di awal-awal Bapak bilang bisnis itu kalau 5 tahun bisa bertahan, bisa survive, jadi masa depannya bakalan cerah gitu ya. Jadi itu sama pernyataannya sama dosen-dosen saya yang dulu selalu bilang pokoknya kalau mau fokus sama usaha lihat dulu 5 tahun pertama itu bisa survive atau enggak. Kalau bisa, oke, bisa buka cabang atau buka lini bisnis yang lain gitu. Nah, ini kan menarik nih sama dengan pernyataan Bapak yang tadi. Selaku Bapak praktisi ya, yang bukan sekedar hanya teori,
Jadi saya udah ketemu nih, oh berarti ada pembuktiannya yang nyata. Nah, jadi saya jadi pengen nanya, selama 5 tahun terakhir ini atau 5 tahun Bapak mengelola Food Opera ini, apa aja sih kendala yang Bapak hadapi dan bagaimana tips dan triknya sehingga Bapak bisa survive dan malah bisa buka cabang di luar kota? Sekian. Itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dian, langsung saja Pak. Ya. Ya, yang pertama kalau mau survive ya atau mau bertahan sebuah bisnis dari pengalaman saya, kuncinya ada pada yang pertama tuh ownernya. Ya, ini yang pertama. Jadi saya ini pengelola juga, saya owner juga. Artinya masa depan sebuah bisnis itu tidak ditentukan oleh tim yang bekerja di bawahnya, tidak ditentukan oleh modalnya, tapi yang menentukan ini akan jalan atau tidak tuh ownernya, ya. Nah, owner ini punya visi dan punya pemahaman apa tentang bisnis. Kalau dia hanya sekedar kadang gini, ada yang ingin investasi, lalu dia memang serahkan proses pengelolaannya itu dengan tim. Tapi kadang-kadang ownernya ada juga yang nanggung-nanggung, dia mau turun juga, dia mau ngelola juga, tapi dia tidak membekali dirinya. Itu yang pertama. Jadi visi bisnis owner ini, yang punya bisnis itu harus benar dulu, dan dia harus meningkatkan terus kapasitas dia. Saya memastikan saya belajar dengan banyak orang, dengan saya investasi belajar untuk mengelola resto dengan mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, berguru ke sana kemari, berdiskusi, ikut grup WhatsApp orang-orang kuliner. Saya melakukan itu. Dan itu penting buat membangun pemahaman atau visi bisnis yang benar. Jadi kalau kita misalnya ya, jangan kita mau berbisnis, tapi kita nongkrongnya bukan dengan para pebisnis. Kita mainnya bukan dengan orang-orang yang di komunitas bisnis. Itu nanti saya yakin bisnisnya tidak akan bisa diperhatikan. Jadi ini ya sama seperti saya ketika sebelumnya saya menjadi seorang politisi, ya saya harus bermain dengan banyak politisi. Saya harus kenal dengan kepala daerah, saya harus kenal dengan bupati, gubernur, dan segala macam. Itu kan tuntutannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau kokoh dan berinvestasilah secara maksimal pada sumber daya manusia yang mengelola bisnis kita. Ya, aset terpenting dari sebuah bisnis itu adalah tim. Ya, kalau bagi saya. Jadi menemukan tim atau orang-orang yang tepat, yang benar mengelola bisnis itu tidak gampang. Saya yakin siapapun yang memulai berbisnis nanti pasti akan gonta-ganti tim di awal. Dan mungkin itu bisa jadi proses. Yang penting kita punya basic pengetahuan tentang bagaimana membangun tim yang baik. Nah, yang ketiga, bagaimana menguatkan eksistensi produk kita. Ya. Jadi kalau kita rasa, makanya ya kalau dosen pasti ada lah ya ilmu bagaimana membaca perilaku customer ya. Bagaimana meminta respon terhadap produk yang kita, itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak bisa. Hari ini orang bilang enak, belum tentu nanti 2 bulan kemudian orang bilang enak. Ya, saya bilang, kalau saya tuh sering kalau ke resto, kayak mana, ada hari ini komplain misalnya. Wow, enggak ada Pak, enggak ada komplain, belum tentu itu tidak ada masalah dengan resto kita. Lebih bahaya lagi dengan yang namanya silent complaint. Orang tidak komplain, dia diam-diam saja dan tidak menyatakan ketidakpuasannya terhadap produk kita. Itu hati-hati. Karena dia sudah bisa jadi mendeklar saya tidak akan datang ke sini lagi, tapi dia tidak bilang-bilang. Lebih mending dia protes dengan produk kita terbuka di muka umum, di Facebook, di laman Instagram kita, dia protes habis-habisan produk kita. Itu lebih bagus karena akan mengkonfirm kesiapan kita untuk memperbaiki produk kita menjadi produk yang lebih baik. Ketimbang say goodbye ya. Dia tidak ngasih komen apa-apa, tapi dia tidak datang lagi. Bisnis kan sebenarnya kan bagaimana mereputasi kedatangan customer kan. Kan pekerjaan bisnis itu. Bahkan kami punya data, dan ini sesuai dengan teori. Teorinya itu begini. Jadi kalau teman-teman nanti punya bisnis, sedapat mungkin punya data pelanggan. Ya. Contoh sederhana. Jadi 20%, ada namanya teori Pareto, mungkin Pak dosen tahu lah, Pareto Principle. Jadi
Pareto Principle ini prinsip ekonomi yang ditemukan oleh orang Italia gitu tahun berapa 18 berapa. Jadi kepemilikan aset satu negara itu hanya aset satu negara itu dikuasai oleh 20% orang saja. Dia yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, dalam teori ini dipakai dalam pengelolaan bisnis. Jadi 20% menyelesaikan 20% masalah utama itu mengkontribusikan 80% hasil. Maksudnya gini, ada teori 20-80. Omset kita terbesar itu akan datang dari 20% customer yang sering belanja di kita. Nah, itu teorinya ya. Jadi kalau ada yang udah jualan hari ini, omset terbesar kita itu disumbang oleh 20% customer saja sebenarnya. Makanya fokuslah di 20% customer yang sering belanja itu. Nah, ini kan perlu teknik tersendiri bagaimana mendapatkan feedback dari customer, punya data customer dan segala macam. Ini hanya akan mungkin kita lakukan karena kita punya SDM yang mengerti tentang masalah ini. Berinvestasilah di situ. Jadi visi ownernya, lalu kemudian manajemen tim pengelolaannya, yang ketiga menurut saya eksistensi atau penguatan produknya. Kalau produknya ini sudah memberi solusi terhadap problem masyarakat kita, selamanya produk itu akan dapat tempat. Dan saya yakin bisnis akan bisa bertahan. Tapi kalau produknya asal-asalan, ya lalu kemudian tim yang mengelolanya, ya udah. Di Arifin Ahmad itu kan kami itu masih khawatir, kami ini termasuk yang akan bertahan ya dalam jangka 5 tahun. Kita menyaksikan kan, kita lalu lalang dalam 1 tahun saja itu yang bisnis resto di situ udah berganti-ganti. Nah, saya bisa pastikan 1 di antara 3 itu kalau mereka tidak punya atau tidak dijalani oleh seorang pebisnis kuliner, bisnis kulinernya lebih jelimet gitu. Saya terjun di dunia bisnis yang tingkat kerumitannya tuh karena ada resepi yang harus dikelola, dan itu garam seujung ini aja tuh harus kita hitung, ini duitnya berapa gitu. Ya, ada ilmunya, mungkin kalau mau sharing-sharing ya sharing-sharing di lanjutan nanti lah. Mungkin itu Bu, kalau mau eksis. Baik, selanjutnya dari Maulidur Nizam. Silakan Nizam, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Sekarang saya juga sedang memulai bisnis kuliner, Pak. Terkait bisnis pengusaha, Pak, terkadang sulit untuk memulai sistem yang tepat, Pak. Apalagi menyesuaikan dengan dampak COVID-19. Apakah Bapak ada saran bagaimana kita bisa menyesuaikan usaha kita dengan dampak COVID-19, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dian. Jadi untuk kita ketahui, tidak semua bisnis yang tersungkur di COVID ini. Bahkan ya contoh ya, ini bisnis saya diskusi dengan salah seorang narasumber, bisnis fashion. Bisnis fashion itu hari ini tuh terpukul luar biasa. Ya, mereka sudah produksi barang 3 bulan menjelang hari raya kemarin, tahu-tahu COVID ini tidak bisa di-deliver semua. Ya, itu luar biasa rontohnya. Tetapi ada bisnis fashion yang pada waktu itu, pada waktu pandemi ini itu justru terjadi kenaikan omset sampai 3 sampai 4 kali lipat. Ketika dia bongkar rahasianya, 1 aja dia sudah mendigitalisasi semua proses penjualannya, produksinya. Jadi ketergantungan dengan orang itu memang diminimize dengan digital itu. Bisnis ini kan mengelola orang ya. Selagi orang yang kita kelola, Pak Firly kan dosen ya, mengelola manusia ini tidak gampang Pak Firly. Dia pasti stuck, naik turun, itu pasti kita alami. Pokoknya selagi kita mengelola orang, problemnya tidak sederhana. Tapi digital itu adalah sarana memudahkan ya sistem yang kita gunakan untuk memudahkan urusan kita dalam mengelola proses itu tadi. Dan usaha-usaha yang terdigitalisasi, terkoneksi dengan hal-hal digital, hari ini itu boleh dibilang survive, bahkan eksis. Dia bisnis fashion juga. Orang di Tanah Abang tidak datang, tapi orang kan tetap pakai, hari Lebaran kemarin kita tetap pakai baju baru kan sebenarnya ya.
walaupun di rumah WA video call sama keluarga jauh-jauh sana, tapi bajunya itu baru juga gitu. Artinya demand-nya tetap ada. Tapi orang kan tidak bisa belanja keluar, lalu yang menyediakan deliver dengan sistem yang online memungkinkan barang dia sampai ke rumah itu. Nah, ini yang sekarang di bisnis kuliner itu bisa terjadi. Kami melakukan itu. Jadi produk produk kita deliver, sistem pemesanannya bisa online, tinggal buka HP, bukan beli di GoFood ya, jadi ada aplikasi yang memungkinkan kita bisa akses dengan produk-produk menu kita, lalu kita bisa transaksi, udah tunggu barang sampai. Jadi menurut saya, kawan-kawan kalau tidak adaptasi dengan dunia digital hari ini, agak sulit, karena ya nggak tahu ya, kalau Pekanbaru kan kayaknya sudah new normal katanya ya, belum new normal pun katanya udah rame di luaran sana. Apakah, tapi sekali lagi perilaku belanja online, perilaku nggak mau ribet itu udah jadi behavior customer kita, dan itu harus dipahami dan sediakan aja teknologinya. Jadi sekarang apa-apa di Facebook pun, nah sekarang kita suka main Facebook, chatting dan segala macamnya. Facebook kan menawarkan FB ad, Instagram ad, kita promo, kemudian bisa terkoneksi dengan WA kita, klik, kita bisa langsung pesan barang, pembayaran transfer ke rekening ini, udah selesai. Jadi sebenarnya kalau kita stres dengan situasi hari ini, kita akan melihat, oh sempit kali dunia dan mencekam kali. Padahal di luaran sana orang merasa, udah semakin mudah nih. Berarti mendeliver barang juga prinsipnya pasti semakin mudah. Ya, saya pikir itu aja kalau saya sekarang apa yang harus kita siapkan gitu. Oke, sekarang untuk pertanyaan dari Ivan Ramadan. Silakan Ivan. Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya ingin bertanya tentang bisnis food opera-nya Pak. Tadi saya mendengar bahwasanya food opera merupakan usaha yang dibangun oleh beberapa orang atau tim. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa kendala terbesar yang dialami food opera terhadap tim tersebut dan bagaimana pemecahannya Pak? Selanjutnya, bagaimana tips untuk kami sebagai mahasiswa membangun tim untuk membuat suatu bisnis Pak? Soalnya kemarin saya pernah juga membangun tim membuat kedai kopi, tapi masalahnya kendalanya di dalam tim itu sendiri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi Pak Dian. Ya, memang pekerjaan membangun tim ini, ya ini kan pekerjaan berorganisasi ya. Ada orang, kumpulan orang-orang. Nah, biasa kalau kita berorganisasi dan berorganisasinya tuh ingin sukses, pastikanlah semua orang yang ada di dalam organisasi itu tujuannya sama tentang keinginan untuk berkumpul atau berorganisasi atau berbisnis. Jadi ini kalau mau buat tim harus tahu nih tujuan kita mau kemana. Artinya goal kita tuh apa ketika kita berbisnis, berkumpul, berbisnis, berorganisasi. Termasuk ketika kita membangun tim, kalau saya itu kami kan sudah menetapkan goal perusahaan selama setahun A, misalnya mencapai omset sekian M, gitu kan, profit sekian persen misalnya. Itu sudah kita tetapkan dan itu kita buat di awal tahun biasanya atau sebelum tahun baru berjalan. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah memastikan bahwasanya semua yang bekerja sama kita tuh juga tahu ini nih kita mau mencapai ini loh. Goal itu memang kita turunkan menjadi hal-hal detail, menjadi pekerjaan mereka. Ya, kalau misalnya pengen 1 miliar 1 tahun, sebulannya harus dapat berapa? Kalau sebulannya harus dapat 300 juta misalnya, per minggunya dapat berapa? Nah, per minggunya kalau kita mau turunkan lagi, per harinya dapat berapa? Per harinya kalau kita mau turunkan, kalau bisnis kuliner, menu apa yang mau kita jual yang harus rilis dalam setiap hari. Nah, itu ada strateginya bagaimana bisa merilis atau menjualkan menu-menu yang laris di kita. Nah, ya memang harus sampai detail seperti itu dan tim harus tahu tentang ini. Jadi memang
kalau kita tidak punya kemampuan untuk merumuskan tim, membuat visi, misi, ya rasanya kalau kita memberanikan berkumpul bersama orang membuat sesuatu ya jadi dia jadi kumpulan orang tanpa ada ketujuan jelas, itu ya pasti bisa bubar. Itu pertama ya. Yang kedua, ketika sudah punya goal, lalu kemudian punya tujuan yang jelas, punya arahan yang jelas, ini tim harus terus di maintenance, dirawat, dalam artian dievaluasi kerjanya, apakah mereka sudah kerja dengan baik, apakah SDM yang kita butuhkan ini sudah SDM yang tepat untuk pekerjaan ini. Nah, itu kan harus dievaluasi ya. Nah, kalau tidak ya memang harus punya keberanian. Makanya ya biasanya bisnis pasti gonta-ganti orang lah ya. Gonta-ganti orang. Nah, yang ketiga ya ini pengalaman. Kalau saya ini bicara pengalaman saya. Ketika sudah punya goal, sudah punya tim sudah diorientasi, tim itu juga perlu kalau dalam bisnis itu harus ada motivasi gitu. Motivasi itu tidak cukup hanya dengan membuat dia semangat bekerja, tapi kalau dia terjual sekian, dia dapat berapa, nah, itu perlu bagi tim. Tim harus tahu ada bonus misalnya kan. Tapi kadang-kadang kan kalau kita tidak bicara detail sampai seperti itu, boro-boro bonus, Pak. Ini untuk omsetnya aja bisa ada untuk ini. Ya mungkin. Mengapa kita tidak bisa mendapatkan itu? Karena kita tidak menyusun target kita itu dengan detail, sehingga ya effort sumber daya yang diberikan oleh teman-teman ya sebatas ya udahlah, yang penting usaha jalan. Nah kan gitu. Kalau kita enggak, kalau kami sampai ini bonusnya mau dapat apa nih kita nih, kita mau share berapa profit, nah sampai begitu. Jadi sehingga mereka ketika bekerja, oh ya kalau omsetnya butuh misalnya 300 juta selama sebulan ini, cara kerjanya harus begini, marketing harus begini, operasional harus begini, ini harus dilakukan. Jadi itu panjang ya, dinamika ini tidak sederhana mengelolanya di dalam sebuah tim. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa punya keinginan untuk ya sama, mau mahasiswa mau tidak mahasiswa, kalau berbisnis ya pakem-pakem yang prinsip tadi menurut saya tuh ya kalau mahasiswa, kan ada juga mahasiswa yang sukses mengelola bisnis kan. Saya punya banyak teman mahasiswa waktu kuliah itu yang sukses mengelola bisnis. Kumpulan dari mereka. Mungkin bisa jadi salah satunya karena selain organisasinya bagus, ya ada manajemen kontrol yang baik, efektif, efisien. Mereka memang visi dan tujuannya jelas. Gitu. Saya yakin kalau belum bisa jadi ada masalah pada hal-hal yang demikian. Baik Pak Dian, saya tambahkan sedikit Pak Dian soal tim ini. Saya jadi teringat kisah Mark Zuckerberg membangun Facebook. Ternyata sehingga sampai saat ini tim awal Zuckerberg itu ada 9 orang, yang bertahan dengan dia sampai sekarang itu 2 orang dari tim lama. Jadi 2 orang temannya ini sekarang semua jadi miliarder. Sementara teman-teman yang lain yang sudah meninggal, itu ya kita nggak tahu nasibnya. Jadi itu sebuah inspirasi. Bahwasanya membangun tim ini tidak mudah, walaupun pada akhirnya bisa sukses. Selanjutnya dari Johan, silakan Johan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Gini Pak, saya ingin bertanya masalah business planning Pak. Ini khususnya untuk memulai usaha yang baru Pak ya. Menurut Bapak dari pengalaman Bapak itu, kira-kira apa saja sih langkah yang paling penting dan menjadi kunci dalam keberhasilan nantinya Pak, dalam business planning tadi Pak? Terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya banyak sih teorinya ya. Saya kan ikut belajar ke sana kemari kaitan dengan bagaimana memplanning sebuah bisnis. Tapi dari sekian banyak itu, inti dari bisnis itu atau bagaimana sebuah produk bisa diterima oleh market atau oleh customer, ketika kita harus bisa menjawab satu pertanyaan mendasar. Kita mau menyelesaikan solusi apa dengan bisnis kita ini? Ya. Jadi dulu ketika orang belum ada sepeda, ya, kan orang berarti berjalan kaki, naik kuda, ya, berjalan kaki ya sebelum ada sepeda, berjalan kaki. Ada yang proses delivery yang terlalu lambat kalau seandainya menggunakan
kaki gitu. Sehingga ada orang yang kemudian menawarkan sepeda atau alat untuk mobile ini sebagai solusi masalah lambatnya distribusi sebuah produk atau barang. Sehingga ketika ini dihadirkan, dia menjadi kebutuhan. Nah, sebenarnya teknologi yang muncul setelah itu ada motor, setelah itu ada mobil, setelah itu ada pesawat, dia kan menjawab kebutuhan apa yang diinginkan dari orang ketika produk. Jadi misalnya kita mau bisnis mahasiswa misalnya mau buka rumah makan di di kampus. Berarti kan itu kan kita menjawab solusi orang mau makan kan? Ya, yang ada di sekitar kampus. Nah, pernah nggak kita menghitung sebesar apa kebutuhan orang atau sebanyak apa orang yang butuh makan dengan menu yang kita tawarkan ini? Ya, misalnya orang semua pada jual nasi padang, nah tahu-tahu pecel lele belum ada. Kan ada orang yang ingin merubah selera. Lalu jangan buka rumah makan padang, kita buka pecel lele aja. Nah, ini kan menjawab problem orang yang pengen rasa lain atau menu lain selain masakan Padang. Dia hadir dengan ini. Nah, prinsip dari diterimanya sebuah produk adalah ketika produk itu menyelesaikan problem apa yang, makanya kan kalau apalagi produk digital ya, produk digital Android atau iOS dan segala macamnya itu sangat responsif dengan kebutuhan. Apa yang menjadi masalah? Oh, menggenggam HP ini terlalu gede, saya kesulitan. Lahirlah HP-HP yang mungkin ukurannya kecil, lalu kemudian slim dan segala macamnya. Itu kan menjawab masalah yang ada pada customer, ya. Nah, selagi kita bisa, jadi kalau kita mau memulai bisnis tertentu, pastikan dulu kita ini mau menyelesaikan masalah siapa, ya, dan apa masalahnya itu dan seberapa besar orang yang perlu kita selesaikan masalahnya. Kalau yang mau kita selesaikan masalahnya itu sedikit orangnya, nggak usah berbisnis itu gitu, ya. Jadi diukur marketnya apakah memang benar ini, gitu. Ya, ada orang yang butuh dengan ini. Jadi memang perlu. Jadi makanya kalau di dalam pelatihan-pelatihan itu kita ada ikut komunitas bisnis, ada pelatihan tentang smart business mapping. Jadi sebelum mulai bisnis itu apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kita supaya produk kita itu kajiannya mungkin perlu workshop tuh, Bu. Nggak cukup seminar kayak gini gitu. Mungkin satu waktu. Tapi kalau nanti sempat diskusi secara pribadi di luar dari pertemuan ini, kita bisa lanjutkan lah insya Allah. Tapi intinya itu ya. Jadi mau bisnis apa? Berarti kita mau menyelesaikan, kita mau jual baju bola, nah, ya, berarti kita ingin memberi solusi terhadap orang yang suka dengan baju bola, ya. Nah, sebanyak apa? Kalau sebanyak apa nanti produk bahan baju bola seperti apa yang akan memungkinkan itu membuat orang itu senang, itu nanti pengaruh juga. Tidak semua baju bola itu bisa laris, ada yang mahal dia bisa laris, belum tentu yang murah itu yang lebih laris ya. Kadang-kadang kan kita gitu. Saya sering jumpa teman, produk ini jualnya mahal bang. Nah, kalau segini nanti customer, ya berarti kita mau main di customer yang kemampuannya bagaimana? Kami jual makanan 105.000 satu porsi, kok ada yang datang? Nah, kan pertanyaannya, satu porsi nasi pernah makan, mungkin yang jualan belum pernah makan satu porsi nasi 100.000, belum ya? Kan belum kan, tapi kita bisa jual. Jadi bukan karena produknya mahal, tapi karena segmennya tepat. Nah, kan gitu. Makanya nanti ada segmentasi, ada bahasa tentang sebesar apa pasarnya dan segala macam. Nah, itu panjang lah kajiannya, mungkin harus workshop tuh kalau gitu, dan harus ada narasumber yang kita hadirkan gitu. Tapi secara prinsipnya itu. Baik, berarti mulailah rencana bisnis dengan menjanjikan solusi. Baik, ya. Terakhir dari Hari Prasetyo, silakan Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara survive di saat pandemi ini, Pak? Sedangkan Bapak tadi mengatakan orang lebih banyak bekerja di rumah, seperti mencukur rambut sendiri, memasak sendiri. Bukankah ini akan
berdampak pada bisnis-bisnis lain, Pak. Peluang untuk survive itu akan menjadi sedikit kan, Pak? Bagaimana cara kita bisa survive dalam bisnis ini, Pak? Itu. Ya, sebenarnya itu bukan apa? Ya. Si Prasetyo tadi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, kan perilaku customer ya. Perilaku customer itu ya berarti kalau kita merubah kita berarti menjawab problem yang dia hadapi. Ya, jadi bisa jadi ya yang terdampak, contoh tadi kan barbershop atau cukur rambut. Memang cukur rambut kemarin terdampak yang sangat luar biasa. Kan? Orang malas datang, akhirnya orang coba cukur sendiri, beli mesin cukur sendiri, ya. Lalu kemudian, tapi ada juga yang eksis. Dia sediakan protokoler COVID, dia sediakan mau datang ke rumah, bisa dipanggil, dia lakukan dengan protokol COVID, dia bisa juga mendapatkan pelanggan. Maksudnya, dia bukan berarti perubahan perilaku customer tadi bukan berarti membuat bisnis lain tidak bisa survive ya, bukan. Tapi pelaku bisnis harus beradaptasi dengan perilaku customer. Karena ada problem customer yang harus kita selesaikan, dan itu wajib kalau kita mau berbisnis. Jadi kalau kita konvensional lalu kemudian tidak peduli dengan perubahan perilaku customer, ya saya yakin nanti dengan sendirinya kita ditinggalkan. Nah, bisnis kalau jauh jaraknya dengan customer, ya profitnya atau salesnya pasti akan sulit. Jadi seperti yang sampaikan tadi ya, harus mampu kita membaca, dan secara umum ya yang berubah itu yang harus diantisipasi adalah mendigitalisasi proses bisnis kita atau mengotomasi prosesnya, sehingga perilaku stay di rumah ini kan efek dari orang harus at home kan, jadi dia butuh belanja tapi harus bisa online ya. Ini yang harus disediakan. Berarti kalau harus cukur, bagaimana memanggil tukang cukur ke rumah kalau bisa dengan pakai HP saja atau dengan jari aja dia, oh ya dapat nih informasinya. Itu bisa. Jadi enggak perlu harus punya toko kan, kita bisa datang ke rumah. Dan banyak tukang jahit juga sekarang begitu. Tukang jahit kemarin saya juga jahit baju untuk lebaran, orang yang datang. Tapi untuk bisa dia datang, orang harus tahu kan, berarti dia harus mengiklan, dan iklannya tuh harus sudah berbasis Android kah atau udah digital gitu. Jadi maknanya itu bukan berarti dia akan, ya pengusaha yang tidak adaptif dengan teknologi, saya pikir bisa jadi akan tertinggal gitu, siapapun ya, termasuk bagi startup yang baru mulai itu lebih lagi. Baik, itu mungkin yang Pak Dian tadi sebutkan sebagai pivot strategi tadi, Pak ya. Ya. Terima kasih untuk para penanya. Kita tutup sesi untuk tanya jawab. Untuk para penanya, Ibu Dian, Nizam, Ivan Ramadan, Johan, Hari Prasetyo mendapatkan door prize berupa buku dari Perenada Media. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak Perenada Media. Nanti Dian, Nizam, Ivan, Johan, dan Hari bisa mengirimkan alamat ke nomor HP saya yang ada di flyer. Terima kasih Pak Dian. Mungkin terakhir saya kembalikan ke Pak Dian Suheri. Tolong Pak disampaikan ya, arti kesuksesan versi Pak Dian Suheri. Saya kesuksesan itu ketika kita, ini salah satunya ya, ketika kita bisa berpikir dan bertindak tidak seperti kebanyakan orang. Don't think like a majority. Jadi kalau orang lain suka sosial media, kita YouTube-nya tuh ilmu. Kalau yang lain malas olahraga, sering olahraga. Kalau yang lain jajannya sembarangan, kita sudah makan makanan yang sehat. Nah, jadi kalau kita bisa membangun perilaku-perilaku tidak pada kebanyakan orang, kita akan jadi the one man person gitu. Artinya one man person itu ya orang sukses tuh yang sebenarnya itu tidak banyak, dan kebanyakan orang kalau seandainya dia punya perilaku yang
ya apalagi mahasiswa hari ini ya, mahasiswa ini kalau dia tidak punya, dia lagi mencari jati dirinya, masih mencari kemana arahnya, ya dia paling mudah diombang-ambingkan juga. Tapi kalau dia sudah bisa menentukan, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, maka sertakan perilaku-perilaku yang tidak seperti kebanyakan orang. Nah, saya itu motivasi terbaru saya ya untuk yang saya dapatkan setelah saya hijrah ke Bandung. Ternyata orang-orang sukses itu cara dia berpikir, cara dia bekerja, cara dia bertindak tidak seperti kebanyakan orang sekarang. Baik, luar biasa sekali Pak Dian. Itu adalah nilai-nilai yang didapatkan oleh Pak Dian Suheri disampaikan kepada kita melalui perjalanan bisnisnya dan perjalanan hidupnya, dan kita bisa mendapatkan inspirasi dari hal-hal demikian. Terima kasih sekali Pak Dian Suheri atas. Saya juga terima kasih ke Pak Firly sudah memfasilitasi ini pengalaman perdana saya jadi narasumber masalah bisnis dalam online ini ya, dalam online meeting ini. Dan kalau jadi narasumber di meeting-meeting pertemuan yang offline dibahas tentang leadership, tentang politik, saya sering. Tapi untuk masalah bisnis, sebenarnya ilmu saya belum banyak. Saya masih belajar. Ini hanya pengalaman beberapa saat yang saya miliki, yang saya sudah tumpahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa sharing lebih jauh lagi. Sekali lagi saya terima kasih. Salam buat teman-teman semua. Salam sama buat keluarga. Maaf lahir batin, ini masih awal ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sukses yang hadir dalam semua pertemuan ini, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali Pak Dian. Dan tentu terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sahabat sukses semuanya yang setia mengikuti kegiatan ini, online talk show, Tanya Pengusaha bersama Tengku Firly. Dan kami yakin sahabat sukses semua masih ingin mengikuti acara ini pada kesempatan berikutnya. Silakan untuk update informasinya, saya akan terus update di Instagram saya, dan juga jangan lupa saudara juga ikuti Instagram Pak Dian Suheri. Pak Dian juga sama seperti saya, beliau lewat live streaming Instagramnya menanyai beberapa narasumber ya untuk berbagai macam topik. Dan juga ya jangan lupa follow juga Instagram Food Opera. Ya, Pak Dian ya. Terima kasih semua. Ya, betul. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sama-sama, terima kasih Pak Firly. Billahi taufiq wal hidayah, kami akhiri. Terima kasih Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan untuk pertemuan. Terima kasih banyak semua, sahabat sukses semua. Bahkan jajan aku juga kasihkan duitnya ya. Ini dari mana? Bon. Ini meeting.